Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 431 sampai bab 440. Terima kasih atas perhatianmu. Magnus mengangguk dan menyematkan lencana di dadanya. Jack melihat dari jauh dan matanya dibutakan oleh sinar matahari yang terpantul dari lencana. Dia segera menyadari bahwa lencana itu berkualitas tinggi. Karena bagian bawah lencana itu terbuat dari emas putih dan beberapa berlian yang disematkan di bagian atas lencana. Jack terdiam saat dia menundukkan kepalanya dan melihat lencana perunggu yang dia kenakan di dadanya. Itu adalah perbedaan besar. Kerumunan berjalan masuk setelah mereka selesai berbicara. Raja Perang Sutherland. Tunggu dulu. Mereka, salah satu petugas segera mengerutkan kening. Lagi pula, bos mereka telah menginstruksikan mereka untuk menyiapkan lencana yang berbeda dengan harapan akan lebih mudah bagi mereka untuk mengidentifikasi jajaran orang-orang di tentara. Dengan lencana, mereka tidak akan secara keliru menyinggung orang-orang yang tidak seharusnya mereka sakiti. Namun, orang-orang ini belum memperkenalkan diri. Kenapa? Ini tamuku. Putra saudara baptisku. Tidak bisakah aku membawanya bersamaku? Magnus berbalik dan berkata dengan dingin. Tidak, aku hanya bertanya karena tidak jelas bagiku apakah dia seorang marsal atau raja perang. Lagi pula, bos kita telah menginstruksikan bahwa setiap orang yang masuk harus mengenakan lencana peringatan. Dan para pengawal ini, pengantar itu terkejut ketika dia menjelaskan dirinya sendiri. Beri saja mereka beberapa lencana. Perlakukan mereka sebagai kawan normal dan beri mereka beberapa lencana peringatan. Oke. Jelas. Magnus tidak memperhatikan perbedaan antara lencana. Dia hanya berpikir ada beberapa desain. Oke, pembawa acara segera membawa beberapa lencana perunggu. Dia kemudian berjalan maju dengan pengantar lainnya, mengenakannya untuk generasi kedua yang kaya bersama dengan pengawalnya. Namun, ketika pengantar cantik itu mengenakan lencana untuk generasi kedua yang kaya dan gemuk, dia tersenyum miring dan menyentuh tangannya. Pengantar itu terkejut dan segera pindah setelah mengenakan lencana untuknya. Di luar dugaan semua orang, pria itu mengerutkan kening dan berkata, ini tidak benar. Mengapa lencana Paman Sutherland memiliki berlian di atasnya dan milik kita tidak? Ya, milik kita juga jelek. Cukup banyak pengawal juga memperhatikan ini. Tuan, kami memiliki beberapa jenis lencana. Raja Perang Sutherland adalah pria dengan status bangsawan dan orang terpenting di sini hari ini. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan lencana peringatan khusus hanya untuknya. Pada awalnya, petugas itu terkejut dengan pertanyaan itu. Untungnya, meskipun dia memiliki otak yang baik dan mampu memberikan penjelasan dengan cepat. Bosmu terlalu berlebihan. Orang penting apa aku? Hari ini hanyalah pertemuan biasa bagi kami para prajurit. Semua orang adalah orang penting hari ini. Tidak masalah jika kamu seorang prajurit biasa yang telah berkorban untuk rakyat dan negara. Atau jika Anda seorang marsal atau raja perang dengan dinas militer yang mengagumkan, kita semua adalah rakyat jelata hari ini. Kita adalah saudara perang. Magnus tersenyum, memuntahkan kata-kata sok. Jelas bahwa dia menyukai apa yang dikatakan pengantar. Lagi pula, siapa yang tidak suka diolesi mentega? Itu benar. Aku tidak tahu bahwa raja perang kita begitu mudah didekati. Anak kaya itu sedikit tercengang. Segera, dia berkata dengan keras, bersoraklah untuknya. Pengawalnya dan para pelayan di dekatnya mulai bertepuk tangan dengan antusias. Sudut mulut Jack sedikit berkedut saat mendengar ini. Orang ini pandai membuat orang marah. Terbukti, Magnus sangat senang setelah mendengar ini dan memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia dengan cepat mengendalikan emosinya, mengulurkan penunjuknya dan meletakkannya di samping mulutnya. Set. Tetap low profile. Ayo masuk dan lihat. Aku ingin tahu siapa yang datang. Tidak buruk. Ada lebih dari 100 orang di sini. Sepertinya aku masih memiliki martabat. Magnus akhirnya melambaikan tangannya dan berjalan masuk bersama yang lain. Itu pasti. Siapa yang tidak mau datang ketika mereka tahu itu kamu, Paman? Anak baptisnya segera berkata, kita tidak bisa begitu saja mengatakan ini. Lagi pula, kita tidak melakukan iklan apapun dan semua orang datang atas kemauan mereka sendiri setelah mendengarnya. Aku tidak bisa meminta orang untuk datang, kan? Magnus berkata saat mereka berjalan masuk.
Anak muda, mengapa kamu berdiri di sini? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Tidakkah kamu tahu itu? Generasi kedua yang kaya memarahi Jack, menunjuk ke arahnya ketika dia melihat Jack berdiri di pintu masuk untuk menunjukkan kesetiaannya. Apakah kamu tahu siapa ini? Ini Magnus Sutherland, Raja Perang Sutherland, Raja Perang Bintang 7. Dia adalah sosok yang terkenal di antara Raja Perang. Jack bersiap untuk pergi ketika dia melihat mereka datang. Dia tidak tahu bahwa lemak ini sangat arogan dan akan meneriakinya di tempat. Wajahnya menjadi gelap, tanpa memikirkan betapa buruknya itu akan membuat si gemuk terlihat. Dia berkata, Raja Perang Bintang 7. Jadi apa? Lihat jarak di antara kita. Aku 5 meter darinya dan aku baru saja masuk ke dalam. Bagaimana saya menghalangi jalan Anda? Dan selain itu, bagaimana Anda bisa memanggil saya sebagai anjing bahkan jika saya hanya seorang prajurit biasa? Setelah dia kembali, Jack terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukan medan perang. Dipasangkan dengan fakta bahwa dia ingin identitasnya tetap disembunyikan. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap berada di bawah radar. Jika kejadian ini terjadi saat dia masih menjadi yang lama, generasi kedua yang kaya ini akan kehilangan akal sehatnya sekarang. Magnus ingin memarahi putra baptisnya. Lagi pula, tidak masalah apakah Jack adalah prajurit biasa atau bukan. Dia seharusnya tidak langsung memarahinya seperti itu. Tidak akan menguntungkan jika masalah ini bocor ke publik karena dia masih memiliki citra yang harus dijunjung tinggi. Namun, dia tidak tahu bahwa Jack akan berbicara tanpa rasa malu. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Perang Bintang 7? Dia tersenyum dingin sebelum berkata, Anak muda, siapa namamu? Saya dapat melihat bahwa Anda tidak tua. Namun nada Anda keras. Kapan orang mulai memandang rendah Raja Perang Bintang 7? Dia berhenti sejenak, berpikir dan melanjutkan. Ini adalah putra saudara baptisku dan itu berarti dia seperti milikku sendiri. Kamu dapat memilihnya karena dia kadang-kadang berbicara dengan tidak jelas. Tetapi, tidak baik bagimu untuk langsung memilihku. Itu benar. Anak muda. Beraninya kamu menyinggung Raja Perang. Dia Raja Perang kita. Magnus Sutherland. Apakah kamu mencari kematian? Para pengawal memandang Jack dengan marah dan tampak siap untuk bertarung jika ini tidak sesuai keinginan mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Pembawa acara juga terkejut. Pelayan cantik itu berdiri dan segera berjalan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah lama mendapatkan lencanamu. Mengapa kamu tidak masuk? Apa yang kamu lihat di sini? Kamu seorang tentara. Bukan. Tahu status Raja Perang Bintang 7. Beraninya kamu menyinggung perasaannya. Raja Perang Sutherland. Aku tidak memilihmu. Dia adalah orang yang menggunakan namamu dan berpura-pura kuat di depan kami. Kamu tidak memarahinya meskipun semua yang dia katakan kasar dan menjengkelkan. Namun Anda mengkritik saya. Tut-tut. Saya ingat bahwa Anda memiliki reputasi yang baik ketika Anda berada di ketentaraan. Semua orang mengatakan bahwa Anda adalah Raja Perang yang baik dan santai yang tahu benar dan salah. Saya tidak mengharapkan ini berubah dalam dirimu karena kamu baru saja kembali belum lama ini. Atau mungkinkah rumor para prajurit itu tidak benar? Jack tertawa. Dia awalnya memiliki kesan yang baik tentang Raja Perang ini. Sekarang, sepertinya dia melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikan sifat aslinya. Atau dia telah rusak setelah kembali dari medan perang. Magnus terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia bukan pembicara yang baik dan apa yang dikatakan Jack masuk akal. Dia saat ini dalam posisi berbahaya. Anak muda, beraninya kamu mengkritik Raja Perang kita. Kamu pasti ingin mati. Anak kaya itu menggertakkan giginya dan berjalan 2 langkah ke depan. Menatap Jack dengan marah. Seseorang sepertimu akan menjadi yang paling awal mati di medan perang. Jack tidak takut saat dia menatap langsung ke mata pihak lain. Maaf tapi ini bukan medan perang. Anak muda. Tidakkah kamu tahu bahwa dunia dalam keadaan damai sekarang? Jangan pernah berpikir bahwa aku menggunakan pamanku untuk menggertakmu. Biarkan aku memberitahumu ini. Bahkan jika aku sendirian, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Karena aku anggota keluarga Senos. Tidak ada bedanya dengan mencubit semut sampai mati. Anak kaya itu tersenyum dingin. Masih sama sombongnya. Dan selain itu, wanita cantik itu bilang kamu sudah mengambil lencanamu. Jadi kenapa kamu tidak masuk setelah sekian lama? Bukankah kita sudah diberitahu bahwa makan siang akan dimulai pada siang hari? Kenapa aku harus buru-buru masuk? Selain itu, apakah ada aturan yang melarangku berdiri di pintu masuk lebih lama? Jack tersenyum. Tidak takut pada pria arogan di depannya. Meskipun dia marah di dalam,
Itu adalah pertemuan tentara jadi dia tidak ingin membunuh orang di sini dan merusak suasana hati semua orang. Baiklah, baiklah. Magnus akhirnya berbicara lagi. Kuil, kamu benar-benar membuat kesalahan. Tidak masalah apakah dia hanya seorang prajurit biasa, kapten atau yang lainnya. Dia di sini untuk pertemuan itu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu padanya ketika dia hadir untuk kepentinganku? Dan di atas semua itu, dia bertarung di medan perang dan membawa kehormatan bagi negara. Anda seharusnya tidak mengatakan itu padanya karena ini. Apakah Anda mengerti? Jack tersenyum sendiri di dalam. Magnus telah menunggu Jack untuk berkompromi. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa ketika Jack menatap lurus ke mata kuil dan berdebat dengannya. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa Jack adalah pria jujur yang tidak takut dan tidak kenal kompromi? Oleh karena itu, Magnus harus melangkah dan menunjukkan bahwa dia menegakkan keadilan namun juga pengertian. Sepertinya dia adalah rubah tua yang licik. Ya, Paman. Saya mengerti dan saya berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Wajah kuil menjadi gelap saat dia tersenyum malu. Semuanya. Ayo pergi. Ayo semua masuk. Dia segera berjalan ke dalam setelah dia berbicara. Tunggu. Jack tercengang. Karena kamu sekarang tahu bahwa kamu salah. Bukankah seharusnya kamu meminta maaf kepadaku? Bukankah tidak sopan bagimu untuk pergi tanpa permintaan maaf? Meminta maaf. Kuil berbalik. Tertegun. Dia memiliki ekspresi apakah kamu serius di wajahnya. Anak muda. Apakah saya salah dengar? Apakah Anda meminta saya untuk meminta maaf kepada Anda? Apakah dia bodoh? Itu benar. Apakah dia tahu dari mana Tuan Muda Senos berasal? Tut, tut. Apakah dia benar-benar tak kenal takut? Satu demi satu. Pengawal kuil mulai tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon. Ya, kamu tahu bahwa kamu salah. Pamanmu juga mengatakan bahwa kamu salah. Jika itu masalahnya, bukankah kamu harus meminta maaf? Jack bertahan. Ekspresi acuh tak acuh terpampang di wajahnya. Cek kamu. Kamu benar-benar pang. Aku memaafkanmu sebagai tanda niat baik. Namun kamu tidak menginginkannya. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Aku tidak ingin berhitung denganmu karena aku orang yang murah hati tetapi Anda tidak akan membiarkan ini pergi. Kuil sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bajingan seperti itu dan dia sangat ingin pengawalnya memukulnya. Namun, hari ini adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Magnus, dan tidak pantas baginya untuk bergerak sekarang. Selain itu, akan sangat buruk jika Marshal lain dan King of Wars menyaksikan hal seperti itu terjadi. Bagaimanapun, Jack telah melayani Daxia, meskipun dia adalah seorang prajurit biasa dan kontribusinya kecil. Apa yang sedang terjadi di sini? Pada saat ini, Dennis Howard berjalan bersama dengan dua jurusan. Dia menilai situasi dan mengambil napas dalam-dalam. Seorang pria yang mengenakan kalung emas menatap Jack dengan marah. Jack adalah prajurit tertinggi. Tak seorang pun di sini hari ini memiliki hak untuk menatapnya. Dia adalah seseorang yang bahkan Dewa Perang harus perlakukan dengan hormat ketika mereka bertemu dengannya. Hei, bukankah itu Dennis Howard? Marshal Howard, Mayor Leonard dan Mayor Pendragon Mas. Kamu di sini. Magnus berbalik dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat mereka. Raja Perang Sutherland. Kamu sudah di sini. Halo Raja Perang Sutherland. Sudah lama kita tidak bertemu. Mereka bertiga segera menyatukan tangan mereka di telapak tangan sambil memberi hormat dan menyapa Magnus. Para pengantar segera mengambil 3 lencana emas dan menyematkannya di dada mereka setelah mendengar bahwa ketiga pria ini adalah Marshal. Kalian semua adalah Marshal. Senang bertemu denganmu. Aku Kuil Senos. Ayah dan pamanku Sutherland adalah saudara baptis. Aku mengikuti pamanku di sini karena aku telah menghabiskan waktu bersama putranya baru-baru ini. Kuil segera memberi hormat kepada mereka ketika dia mendengar bahwa mereka adalah Marshal. Magnus telah menyebut Dennis sebelumnya. Dia bertarung dengan baik dan akan menjadi raja perang jika saja tidak ada batasan jumlah orang yang bisa memiliki posisi itu. Tentunya, dia akan menjadi raja perang bintang 1. Tuan Muda Senos, apa yang terjadi barusan? Dennis melipat tangannya secara simbolis dan berkata, ini Jack White. Kami berteman dan saya mengundangnya. Kuil mendengar ini dan langsung tersenyum malu. Oh, itu bukan masalah besar. Orang ini berdiri di pintu untuk waktu yang lama. Paman saya ada di sini dan kami siap untuk masuk ketika dia menghalangi jalan kami. Saya memintanya untuk membiarkan kami lewat tetapi dia menolak untuk mengalah. Jadi kita bertengkar. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamulah yang mengatakan kepadaku bahwa anjing yang baik tidak menghalangi jalan.
Bagaimana aku bisa menghalangi jalanmu ketika aku berada 5 meter darimu? Bagaimana kamu bisa menyalahkanku ketika kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan dan masih menolak untuk meminta maaf? Jack tersenyum dingin. Perasaan membunuh tumbuh di dalam dirinya. Apakah kamu mencoba untuk mati? Beraninya kamu berbicara dengannya seperti ini. Dennis sangat marah sehingga dia hampir meledak. Dia menamparkan kuil. Dasar bajingan. Jika kita berada di medan perang, aku pasti sudah memenggal kepalamu sekarang. Tamparan. Tamparan itu kuat dan keras. Dennis memahami dengan jelas bahwa Jack sendiri tidak bergerak karena dua alasan. Nomor 1. Dia merasa bahwa orang ini tidak layak dia lakukan. Nomor 2. Dia tidak ingin mengekspos identitas aslinya. Lagi pula, orang ini adalah putra saudara baptis Raja Perang Bintang 7 dan akan menjadi masalah jika Jack tidak menghormati Raja Perang. Akan sulit bagi Jack untuk terus menyembunyikan identitasnya jika masalah ini meledak. Jack telah kembali beberapa hari yang lalu. Tetapi bahkan istrinya tidak tahu tentang identitas aslinya. Itu membuktikan bahwa Jack sangat menginginkan kehidupan normal. Di sisi lain, dia, Dennis, tidak peduli dan tidak perlu takut. Bagaimanapun, Jack menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa diam saja setelah melihat pihak lain berbicara kepada Jack seperti itu? Beraninya kau menamparkan tuan muda kita. Ketika pengawal melihat tuan muda mereka dipukul, mereka segera bergegas ke depan. Dua dari mereka mengangkat tinju mereka dan bersiap untuk menyerangnya. Dennis berbalik dengan cepat dan meninju mereka terus-menerus, membuat kedua pengawal itu terbang. Mereka jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Apa yang terjadi? Kau memukulku. Dia hanya prajurit biasa. Kenapa aku tidak boleh berbicara seperti itu? Kuil tidak dapat pulih dari tamparan itu. Dia sudah mengatakan dengan jelas bahwa ayahnya adalah saudara baptis Magnus. Selama pihak lain tidak bodoh, dia seharusnya bersikap sopan padanya. Bagaimanapun, akan bijaksana untuk menyenangkannya sehingga dia bisa berbicara baik tentang mereka di depan Magnus di masa depan. Dapat dikatakan bahwa menyenangkan dia sama dengan menyenangkan Raja Perang. Kenapa aku memukulmu? Anak muda, prajurit biasa. Apakah kamu tahu siapa dia? Beraninya kamu. Dennis sangat marah. Kalau saja ini bukan pertemuan tentara, dia benar-benar ingin membunuh pria Senos ini. Marshal Howard. Bukankah perilakumu terlalu berlebihan? Wajah Magnus menjadi gelap dan berkata, bahkan jika itu kesalahan keponakanku, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Jika dia sepenting itu, katakan padaku siapa dia. Kalau begitu, Dennis tertegun dan menahan napas. Dia hampir mengungkap identitas Jack. Dia memikirkannya dan berkata, dia adalah seorang dokter yang menyelamatkan hidupku. Dia adalah penyelamatku jadi wajar saja. Aku akan marah setelah mendengar Tuan Senos berbicara seperti itu padanya. Ah, tidak heran kamu sangat gelisah. Magnus tersenyum pahit dan melihat ke belakang. Lebih dari selusin orang datang untuk menonton adegan itu. Di antara mereka adalah mayor, marshal, komandan dan beberapa prajurit biasa. Orang-orang itu mengelilingi mereka dan mengawasi mereka. Paman, dia tidak menghormatimu. Beraninya dia memukulku ketika dia tahu aku memanggilmu paman. Kuil sangat marah karena itu. Tetapi dia tahu bahwa pengawalnya yang tidak berguna jelas bukan tandingan Dennis yang seorang marshal. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Magnus. Berharap Magnus akan membantunya. Sudahlah. Itu kesalahan keponakanku karena berbicara omong kosong. Namun, tidak perlu meminta maaf lagi karena kamu telah memukulnya. Mari kita anggap itu sebagai permintaan maaf. Haruskah kita membiarkan ini pergi? Demi aku. Kita ditertawakan oleh yang lain. Berdiri di sini di pintu. Ayo semua masuk. Magnus berpikir dan akhirnya berkata. Kuil sangat marah tetapi dia juga tahu bahwa Magnus adalah seseorang yang mencintai reputasinya. Dia adalah orang yang mengatur pertemuan itu dan konsekuensinya mungkin buruk jika dia menyebabkan masalah. Itu juga akan memberi kesan buruk kepada orang lain. Sudahlah. Aku akan berurusan dengan mereka lain kali. Kuil bersumpah pada dirinya sendiri. Menggertakkan giginya. Jack terdiam beberapa saat sebelum kembali tenang. Sambil tersenyum acuh tak acuh. Dia berkata, baiklah. Bagaimanapun, hari ini adalah pertemuan bagi kita untuk merayakan persahabatan kita sebagai teman perang. Aku akan melepaskan ini. Ketika Kuil mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Orang ini berbicara seolah-olah dia telah dirugikan. Orang yang dianiaya adalah dia, tuan muda tertua dari keluarga Senos. Dennis juga mengangguk. Dia berjalan dengan dua jurusan dan Jack. Setelah Jack dan yang lainnya pergi, Kuil, yang tidak bisa menahannya lagi,
berkata kepada Magnus yang ada di sisinya. Paman, bagaimana kita bisa membiarkan ini pergi? Orang itu terlalu sombong. Dia tidak menghormatimu dan bahkan mengatakan jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Perang Bintang 7. Dia berbicara seolah-olah dia adalah dewa perang. Tidak apa-apa, orang ini hanya seorang prajurit biasa. Aku adalah Raja Perang. Akan sangat kecil bagiku jika aku bersikeras untuk menjadi kalkulatif. Dan selain itu, kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu adalah tuan muda dari keluarga Xenos. Tidak bisakah kamu menanganinya? Magnus tertawa. Kata-katanya penuh dengan petunjuk. Akan merepotkan untuk melakukannya sekarang. Tetapi mereka selalu bisa memberi pelajaran pada pria itu nanti. Kuil mengangguk. Bukan apa-apa. Namun, Dennis Howard baru saja memukulku dan aku tidak bisa melepaskannya. Dia juga tidak sopan padamu. Tanpa diduga, Magnus terdiam beberapa saat sebelum berkata, sebaiknya kamu tidak memprovokasi Dennis Howard. Meskipun dia hanya seorang marsal, dia sangat kuat dan telah berkorban banyak untuk negara. Dia hampir menjadi raja perang. Itu hanya karena ruang terbatas yang dia tidak lakukan. Kuil mengangguk setelah mendengar ini. Kamu sudah membicarakan Dennis Howard sebelumnya dan aku tahu tentang itu. Namun, aku harap kamu masih membalas dendam padaku. Bagaimanapun, dia memukulku di depanmu. Aku menolak untuk menerima ini. Itu harus menunggu wajah Magnus menjadi gelap. Raja perang lainnya akan datang hari ini dan dia adalah Raja Perang Bintang 6 yang terkenal. Dennis adalah bawahannya ketika mereka berada di ketentaraan. Apakah menurutmu dia akan membiarkannya pergi jika aku melakukan sesuatu pada Dennis hari ini? Raja Perang Bintang 6. Siapa? Kuil menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Isfield penuh dengan talenta dan ada beberapa King of Wars yang kembali kali ini. Queen Hayes. Dia orang yang sangat kuat dan sangat ahli dalam pertempuran. Karena itu, aku melakukan ini karena Queen, bukan Dennis. Magnus tersenyum pahit sebelum berjalan masuk bersama Kuil dan yang lainnya. Villa itu sudah dipenuhi orang. Berkumpul dalam kelompok berdua dan bertiga. Semua orang mengobrol satu sama lain. Banyak dari mereka yang bersemangat. Bagaimana Magnus Sutherland bertemu dengan generasi kedua yang begitu kaya? Hari ini adalah pertemuan di antara kita para prajurit. Bukankah tidak pantas baginya untuk membawa orang seperti itu ke sini? Dennis masih sedikit tidak senang ketika mereka pergi untuk duduk di sebuah paviliun di bawah pohon willow. Marsekal Howard, meskipun perilaku kuil Xenos di luar batas, bukankah kamu juga tidak menghormati kehormatan Magnus Sutherland? Itu adalah putra saudara baptisnya. Jika kamu menamparkan orang itu sama saja dengan menamparkan wajah Magnus. Apakah kamu takut dia membalas dendam padamu? Mayor Leonard berteman baik dengan Dennis. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya tentang niat baik. Kurasa tidak. Magnus Sutherland adalah Raja Perang Bintang 7. Bagaimana dia bisa begitu tidak toleran? Pria Xenos itu jelas-jelas yang membuat kesalahan. Mayor Pendragon menjawab. Dan di atas semua itu, Raja Perang Magnus Sutherland sangat dihormati ketika dia berada di ketentaraan. Bagaimana dia bisa melakukan itu pada Marsekal Dennis untuk masalah kecil seperti itu? Bukankah semua pria menyelesaikan kebencian dengan senyuman? Mungkin bukan itu masalahnya. Lagi pula, beberapa orang suka berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Jack tertawa dan berkata, namun, itu bukan apa-apa. Lagi pula, akan merepotkan baginya untuk mengacaukan jamuan makan yang dia selenggarakan sendiri hari ini, kan? Betul sekali. Dennis memikirkannya dan pergi untuk menyapa Raja Perang. Hai, Raja Perang Sutherland. Sudah lama sekali. Ya, Raja Perang Sutherland. Kamu masih terlihat sangat heroik. Sejumlah komandan dan marsal segera maju ke depan untuk menyambut Magnus sambil tersenyum ketika mereka melihatnya masuk. Tidak perlu terlalu sopan. Kita tidak di medan perang lagi dan tidak ada banyak perbedaan dalam barisan kita sekarang. Kita semua adalah teman dan orang-orang yang telah memenangkan kejayaan bagi negara ini. Mari kita semua menikmati pertemuan ini. Minum dan makan sepuas hatimu. Magnus berkata sambil tersenyum. Tampak santai. Raja Perang Sutherland sangat santai. Ya, saya mendengar bahwa dia merawat para prajurit ketika mereka berada di medan perang. Suatu kali, dia membawa seorang prajurit yang terluka dan berlari lebih dari 100 km dalam semalam hanya untuk mengirimnya ke rumah sakit. Dia menyelamatkan nyawa prajurit itu. Sejumlah komandan dan marsal segera maju ke depan untuk menyambut Magnus sambil tersenyum ketika mereka melihatnya masuk. Tidak perlu terlalu sopan. Kita tidak di medan perang lagi dan tidak ada banyak perbedaan dalam barisan kita sekarang.
Kita semua adalah teman dan orang-orang yang telah memenangkan kejayaan bagi negara ini. Mari kita semua menikmati pertemuan ini. Minum dan makan sepuas hatimu. Magnus berkata sambil tersenyum. Tampak santai. Raja Perang Sutherland sangat santai. Ya, saya mendengar bahwa dia merawat para prajurit ketika mereka berada di medan perang. Suatu kali, dia membawa seorang prajurit yang terluka dan berlari lebih dari 100 km dalam semalam hanya untuk mengirimnya ke rumah sakit. Dia menyelamatkan nyawa prajurit itu. Banyak tentara memandang Magnus dengan kagum ketika mereka mendengar tentang apa yang dilakukan Raja Perang Sutherland bertahun-tahun yang lalu. Raja Perang seperti itu benar-benar layak untuk dihormati semua orang. Senyum di wajah Magnus tidak akan hilang setelah mendengar semua kata-kata tentang dia. Raja Perang Sutherland, ayo, biarkan aku menyalakan ini untukmu. Master Miller dari Carefree Villa dengan hormat memberinya cerutu. Dia kemudian membawa pemantik api dan mulai menyalakan cerutu untuk Magnus. Hei, Tuan Miller, jangan terlalu sopan. Aku bisa melakukannya sendiri. Magnus masih tampak santai. Dia mengambil pemantik api dari pihak lain dan menyalakan cerutunya. Dia mengambil isapan dan matanya menyala. Ini lumayan. Berapa harga cerutu? Oh, itu tidak mahal. Ini cerutu Kuba. Dan harganya hanya sekitar $1.000. Tuan Miller segera berkata sambil tersenyum. Jika King of War Sutherland menyukainya, aku bisa mengirim beberapa kotak ke rumahmu nanti. Apa? Seru Magnus. Kamu menganggap ini tidak mahal. Ini benar-benar mahal. Oke. Beberapa di antaranya bisa menyamai gaji bulanan seseorang. Ini terlalu boros dan boros. Ya, tentu saja. Kamu benar. Tuan Miller segera mengangguk. Pada saat ini, banyak orang telah masuk dan jumlah orang meningkat dari menit ke menit. Mereka tahu itu adalah pertemuan tentara dan itu diorganisir oleh Raja Perang Bintang 7. Oleh karena itu, banyak veteran dari Eastfield juga ada di sana. Menjelang siang, sudah ada sekitar 400 orang yang hadir pada pertemuan itu. Lihat, Raja Perang Hayes juga ada di sini. Seseorang berteriak kaget. Seorang pria besar diikuti oleh beberapa orang masuk dari pintu depan. Raja Perang Kuil Hayes ada di sini. Dia adalah Raja Perang Bintang 6. Meski posisinya lebih rendah, kemampuan bertarungnya di antara para Raja Perang sangat menakutkan. Seseorang berkata, ini bagus. Bos ada di sini. Pendragon berdiri dengan gembira ketika dia mendengar ini. Kami sudah lama tidak bertemu bos kami dan saya merindukannya. Dia dan Dennis pernah menjadi bawahan Queen. Ya, Dennis mengangguk. Dia berdiri. Matanya bertemu dengan mata Pendragon. Dan berjalan bersama. Bos, mereka berdua menyapa begitu mereka berada di depan Queen. Kalian berdua juga ada di sini. Sepertinya aku telah membuat keputusan yang tepat untuk berada di sini hari ini. Queen menatap bawahannya dan langsung tertawa keras. Dia menepuk bahu mereka. Bagus. Kalian masih terlihat kuat dan sehat. Sepertinya kalian berdua masih berolahraga di rumah bahkan setelah meninggalkan medan perang. Itu suatu keharusan. Pendragon tertawa. Oh ya, bos. Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Dia penyelamat saya. Saya sudah memberitahu Anda tentang dia sebelumnya. Ketika saya memasuki ring dan hampir dibunuh oleh Oneal. Saya terluka parah tetapi terima kasih kepada pil yang diberikan Jack kepadaku. Tubuhku pulih dengan cepat. Dennis tersenyum dan segera melambai pada Jack. Memintanya untuk datang. Oh, kamu Jack. Aku tidak tahu kamu ahli dalam kedokteran. Bagus Queen memandang Jack dan tertawa. Terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu, bawahanku ini pasti sudah mati. Sama-sama, bagaimanapun juga. Kami adalah tentara Daxia. Aku tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Jack tersenyum. Queen, kamu tamu yang sangat langka. Magnus dan Tuan dari Carefree Villa berjalan bersama. Kakak Magnus, kamu sopan. Aku dengar kamu mengadakan pertemuan untuk merayakan hubungan kita sebagai tentara jadi aku di sini. Ini acara yang sangat bagus. Apalagi kita tidak punya waktu untuk bertemu setelah kembali dari medan perang. Apalagi minum bersama. Queen tertawa keras. Kita harus minum beberapa botol ekstra hari ini. Senang bertemu denganmu, Raja Perang Hayes. Saya Sun Miller, penguasa Villa Carefree. Ini kartu nama saya. Jika Anda ingin mentraktir orang lain dengan makanan di masa depan, Anda dapat mengunjungi villa kami. Villa kami memiliki lingkungan yang indah dan banyak layanan yang baik. Semua veteran yang datang ke sini untuk makan mendapatkan diskon 70%. Sun Miller mengambil kesempatan ini untuk memberikan kartu namanya. Diskon 70%. Ini bagus. Queen tertawa dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah Anda mendengar itu? Diskon 70%.
Lain kali Anda datang ke sini untuk makan atau mentraktir seseorang dengan makanan, ada diskon 70% untuk Anda. Ini adalah isyarat penegasan dan jaga kami para prajurit. San tidak tahu bahwa Queen adalah orang yang lugas. Tidak hanya mengambil kartu nama, dia bahkan membantu San mempublikasikan bisnisnya. Terima kasih semua. Jangan khawatir. Selama kamu membawa lencana peringatan, kami akan memberimu diskon 70%. San memikirkannya dan mengumumkan dengan keras kepada semua orang. Tuan Miller sangat baik. Ya, Tuan Miller benar-benar baik. Saya mendengar bahwa ada 60 meja di sini hari ini. Tetapi Tuan Miller tidak mengambil sepeser pun. Dia mengatakan itu karena ini adalah pertama kalinya semua orang di sini dan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang telah berkorban untuk negara. Semuanya gratis. Beberapa tentara mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri setelah mendengar ini. San sangat senang ketika mendengar itu. Tampaknya keputusannya untuk mencoba mendapatkan buku bagus semua orang dan tidak mengambil uang kali ini benar-benar cerdas. Oh ya, kenapa kita tidak berfoto? Dia berpikir dan menyarankan. Dia merasa senang dengan sarannya. Bagus. Queen mulai menertawakan ide bagus itu. Segera. Semua orang berdiri untuk mengambil beberapa foto bersama. Jangan khawatir, saya akan mengirim foto-foto itu ke rumah Anda setelah mereka selesai dikembangkan. San tersenyum. Sangat bahagia di dalam. Bukankah itu taktik pemasaran yang lebih baik untuk menyimpan beberapa foto untuk dirinya sendiri dan memajangnya di pintu depan toko untuk menunjukkan bahwa bahkan Raja Perang datang ke vilanya? Lagi pula, bukan hanya satu Raja Perang yang datang, tetapi dua. Semuanya. Sudah hampir waktunya untuk pertemuan dimulai. Ayo pergi ke halaman dan duduk karena makanan akan segera disajikan. Selain itu, saya secara khusus mengundang beberapa bintang wanita untuk pertemuan hari ini. Mereka semua terkenal bintang kelas 1 dan mereka akan tampil sepanjang makan. San berkata kepada orang banyak setelah melihat waktu. Ayo, pemilik ini terlalu sopan. Pasti menghabiskan banyak uang untuk mengundang beberapa Alistair. Hei. Dia kaya jadi wajar saja jika dia tidak peduli dengan uangnya. Beberapa tentara berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka berjalan masuk. Lihat ini. Kamu membuatnya terlalu megah. Magnus berbicara dengan rendah hati tetapi dia diam-diam sangat senang tentang ini. Bagaimanapun, dialah yang mengatur kegiatan ini. Ini hanya berfungsi untuk membuatnya terlihat baik. Sudah larut. Kurasa tidak ada orang lain yang datang. Queen berkata sambil berjalan masuk. Dennis melihat ke pintu masuk dan berkata, aku sudah memberi tahu Dewi Perang dan dia tahu tentang pertemuan hari ini. Tapi sepertinya dia tidak akan ada di sini. Dia mungkin tidak suka kegiatan seperti ini. Kegiatan ini memiliki arti yang berbeda. Ini adalah pertemuan untuk menikmati hubungan kita sebagai tentara. Saya harap dia akan datang. Queen tersenyum pahit. Semua orang segera memasuki halaman besar. Di halaman, hampir 100 meja didirikan. Beberapa orang sudah mengambil tempat duduk mereka. Ada panggung yang dipasang di tengah. Jelas untuk penampilan artis yang akan berlangsung selama makan. Pergi beritahu para artis bahwa mereka dapat mulai bernyanyi begitu mereka siap. Tuan Miller dengan cepat berbicara kepada bawahan di sampingnya yang segera berlari ke dalam. Beberapa saat kemudian, seorang artis wanita berjalan keluar sambil tersenyum. Dia mulai bernyanyi setelah pengenalan diri singkat. Bukankah ini artis wanita terkenal? Black Knight. Ya, sosok dan temperamennya sangat bagus. Beberapa prajurit terkejut saat melihat artis wanita tersebut. Ksatria Blake. Mata Magnus berbinar ketika dia melihatnya. Saya tidak tahu bahwa Tuan Miller dapat mengundang artis terkenal seperti itu. Black Knight adalah idola saya. Dia memiliki temperamen yang bagus dan tubuh yang bagus. Yang benar-benar langka. Meskipun bintang-bintang ini terkenal, sebenarnya relatif mudah untuk mengundang mereka bernyanyi. Bagaimanapun, uang menguasai dunia. Selama Anda membayar mereka cukup, apapun bisa dilakukan, kata San dengan senyum di wajahnya. Sepertinya Magnus sangat puas dengan bintang yang dia undang kali ini. Benarkah? Mereka bisa melakukan apa saja asalkan ada bayarannya. Mata Magnus berbinar saat dia memeriksa sekelilingnya sebelum bertanya dengan suara rendah. San tercengang ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Raja Perang Sutherland tidak hanya menyukai barang antik dan barang mahal. Dia juga sangat menyukai wanita cantik. Namun, dia tidak menyukai wanita cantik biasa. Dia menyukai orang-orang dengan temperamen yang baik dan dengan sedikit kesombongan. Jelas, Magnus melakukan semua ini secara diam-diam. Dia masih Raja Perang yang dihormati di depan umum. San jelas melihat ketertarikan Magnus pada Blake. Ini sepertinya kesempatan yang baik baginya untuk masuk ke buku-buku bagusnya.
Tuan Miller mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Memeriksa untuk memastikan tidak ada banyak orang di sekitar. Dia menyiratkan, saya percaya itu bisa diatur. Lagi pula, siapa yang bisa menahan godaan uang? Belum lagi. Banyak artis wanita mengagumi penampilan Heroic King of War Sutherland. Bagaimana apanya? Magnus tersenyum sedikit dan bertanya. Tidak ada yang istimewa. Saya punya beberapa kamar di area villa saya. Salah satu kamar adalah tempat saya menginap saat saya senggang. Coba saya lihat apakah dengan sejumlah uang, saya dapat mengundang Blake untuk mengobrol dengan Anda. Di sisi lain, saya percaya bahwa dia juga mengidolakan Anda. Mungkin dia bersedia bertemu dengan Anda tanpa mengambil sepeser pun. San tertawa dan berkata, oh, tapi bagaimana aku tahu kapan waktunya untuk mengobrol? Magnus berpikir dan bertanya, setelah pertunjukan selesai dan pada saat semua orang mabuk alkohol, kamu juga akan minum cukup banyak. Aku akan memintanya untuk datang dan membantumu ke kamarmu, kata San sambil tersenyum. Sudah hampir waktunya. Kurasa tidak ada orang lain yang akan datang dan aku mulai lapar. Mari kita mulai pestanya. Magnus duduk di meja utama dengan Queen duduk di sampingnya. Jack tidak ingin melihat orang seperti Magnus dan Quill jadi dia duduk di meja lain. Jika Queen tidak ada di sini, dia akan pergi karena Magnus membuatnya merasa tidak bahagia. Dennis ingin minum dengan Jack sejak awal jadi dia duduk di samping Jack. Hei, saudara ini, tadi aku melihatmu berkelahi dengan Raja Perang Sutherland di pintu. Benarkah? Seorang komandan yang berada di samping Jack menatapnya dan bertanya dengan lembut. Ya, Jack mengangguk dan mengakui. Asisten komandan segera menggelengkan kepalanya. Sungguh tidak berpengalaman. Meskipun ini adalah pertemuan untuk merayakan dan berbicara tentang hubungan antara tentara, ada orang-orang di sini yang tidak bisa kita ganggu. Tidakkah kamu tahu siapa orang-orang itu? Kamu dalam masalah. Prajurit lain yang mengenakan lencana perunggu seperti Jack menimpali. Ya, saudaraku. Prajurit normal seperti kita sangat berbeda dari Raja Perang. Kita adalah lumpur di tanah dan mereka adalah awan di langit. Perbedaan. Kami tidak suka sanjungan. Tetapi kami tidak boleh menyinggung perasaan orang, kan? Sabar sementara dan segalanya menjadi tenang. Mundur selangkah dari hal-hal untuk masa depan yang lebih cerah. Saya pikir kesabaran sementara membuat Anda lebih marah dan lebih marah. Dan memikirkannya setelah mengambil langkah mundur hanya membuat Anda merasa seperti Anda telah kalah. Jack tertawa saat membuka sebotol anggur dan mengisi gelas semua orang. Dennis terperanjat saat melihat tindakan Jack. Jack adalah seorang prajurit tertinggi. Yang tertinggi yang pernah ada di seluruh Daxia. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia menyajikan anggur untuk mereka? Tidak. Bagaimana kamu bisa menyajikan anggur? Dennis segera berdiri dan mengambil botol wine dari tangan Jack. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Supremen Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.